Di sini hari ini malam ini itu membuktikan gitu ya kalau sebenarnya yang dikatakan oleh bos gua tadi benar. Jadi event kita malam hari ini itu sebenarnya salah satu bukti bahwa apa yang diomongin mentor gua yang orang Jerman itu bahkan gitu ya, dia bahkan bukan orang Indonesia, gitu, dia bahkan orang Jerman, dia memprediksi bahwa Indonesia itu akan berubah dalam beberapa tahun ke depan. Dan ternyata apa yang diucapkan beliau 8 tahun yang lalu ternyata benar, karena masih ada event di hari ini. Karena itu teman-teman semua, thank you banget buat semua yang ngasih kesempatan buat gua sharing juga gitu ya. Harapannya dengan gerakan ini akan semakin mengamplifikasi energi kita anak-anak muda yang rindu akan perubahan buat Indonesia. Jadi kita selalu punya bayangan besar gitu ya, kapan ya Indonesia bisa masuk Piala Dunia, kapan ya Indonesia bisa menang Oscar. Kemarin aja ada salah satu anak Indonesia yang masuk Amerika Got Talent, ini senangnya bukan main gitu orang Indonesia. Senangnya itu sampai di-share, wah gila Indonesia gitu. Jadi sebenarnya anak-anak muda Indonesia ini udah merindukan banget Indonesia yang bisa setara di dunia. Jadi mudah-mudahan nih langkah kecil kita malam hari ini kumpul bareng di sini, sharing tentang aspirasi kita sesama anak muda. Mudah-mudahan itu bisa menjadi langkah kecil kita, energi kita untuk membuat Indonesia jadi lebih baik lagi. Mungkin itu buat membuka diskusi dari malam hari ini, teman-teman. Akan dilanjutin oleh teman-teman kita semua di malam hari ini. Yang pertama mungkin dari Kevin dulu. Kayaknya udah nggak sabar gitu ya, buat menimpali gitu ya. Silakan ya, silakan. Oh iya. Silakan bro. Sikat Kevin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jujur di sini aku agak nervous ya, karena dadakan juga dipanggil sama Kita semua dadakan. Kita semua dadakan ya. Buat yang belum kenal, aku Kevin Wen. Nama saya Kevin Gelali. Aku adalah seorang konten kreator ya. Mungkin pernah lihat di FYP TikTok kalian yang ngebahas isu-isu sosial dan fenomena sosial. Aku adalah ketua umum Resonansi Pemuda, sebuah organisasi yang bergerak di kepemudaan. Dan saat ini aku benar-benar lagi concern banget sih soal isu kepemudaan gitu. Nah, aku mau cerita dikit sih soal generasi muda Gen Z. Terutama aku nggak bisa mewakili seluruh Gen Z kali ya. Aku mewakili diri sendiri, cuma sebagai Gen Z aja nih aku cerita. Kita sebagai Gen Z, sebagai anak yang muda, mungkin aku di sini di antara kakak-kakak di senior di sini aku yang paling muda deh kayaknya nih. Ya. Iya, bener kan ya? Bener kan? Ya, aku yang paling muda di sini. Kita sering kena sebelah mata gitu. Dipandang sebelah mata, wah ini Gen Z ini adalah generasi yang lembek, strawberry generation, generasi yang istilahnya cuma bisa main gadget doang, main HP ada bahan, malas. Terus sampai kalau di kerjaan tuh suka ghosting atasan, katanya gitu kan. Sering tuh di FYP TikTok lewat gitu kan. Nah, padahal kita generasi Z ini adalah generasi yang membawa perubahan sebenarnya menurut aku pribadi ya. Karena kita bisa ambil salah satu sampel yang kemarin terjadi di Lampung. Siapa yang bisa ngira satu pemuda bisa membuat presiden datang ke Lampung? Itu nggak pernah ada ekspektasi seperti itu sebelumnya. Banyak banget orang yang ngedemoin jalanan-jalanan Lampung nih. Jalanan Lampung nih bermasalah. Mulai dari orang-orang desanya, mulai dari orang-orang petinggi-petinggi sana juga pada komplain jalanannya bermasalah gitu. Udah bertahun-tahun diprotes, udah bertahun-tahun ada gerakan-gerakan dari masyarakat Lampung, tapi tak terdengar sama sekali. Tapi sekarang dengan satu anak muda, dengan menggunakan gadget yang dia punya gitu, menggunakan smartphone, dia bisa membuat presiden datang ke Lampung dan habis itu jalan-jalan di Lampung akan diperbaiki juga sama pusat gitu. Jadi itu tepuk tangan dulu buat generasi Z, teman-teman semua. Ya, dan itulah salah satu kekuatan dari kami ya, teman-teman generasi Z atau yang muda-muda. Kita tuh berani untuk mengungkapkan pendapat, berani speak up, tapi kadang ada minusnya juga sih sebenarnya. Kadang dalam menyampaikan aspirasi, menyampaikan suara, kita sebagai generasi Z kadang lupa sama adab sama etika. Itu yang jadi minusnya sebenarnya, gitu. Jadi kemarin contoh yang kasus dari Bima yang Lampung itu, dia memang bagus banget. Dia speak up di media sosial, dia berbicara di media sosial dan menuntut untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu loh, yang terbaik untuk negara. Tapi sayangnya, at some point gitu kan, ada nilai-nilai yang disampaikan itu bertentangan dengan etika dan adab. Itu sebenarnya harus jadi concern juga gitu. Makanya buat teman-teman generasi Z di luar sana ya, yang mau speak up, yang berani untuk speak up, itu tetap dijaga juga adab dan etikanya. Jangan sampai apa yang kita sampaikan benar, tapi cara delivery-nya buruk, itu malah nggak ditangkap sama masyarakat gitu. Apapun yang disampaikan, sebaik apapun yang disampaikan,
kalau misalnya disampaikan dengan cara yang buruk, orang nggak akan ada yang mau. Nah itu sih sebenarnya. Mungkin itu aja dari aku. Aku balikin lagi. Terima kasih semuanya. Oke, thank you. Nah, kita lanjut lagi. Jadi ada next yang akan menyampaikan aspirasinya ada dari Raka Ganis Satria. Silakan Bro Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur gue nggak tahu apa tiba-tiba sih. Semua ada yang tahu. Perkenalkan, nama gue Raka Ganis Satria. Gue co-founder dan CEO dari sebuah storytelling company namanya Menjadi Manusia. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Gue mungkin cerita sebagai seorang anak muda yang begajulan. Jadi gue punya penyakit mental, teman-teman. Gue punya ADHD namanya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sebuah kelainan yang membuat sistem kerja otak gue berbeda dengan manusia pada umumnya. My brains work all the time, questioning a lot about things in life, sampai gue pergilah ke psikiater dan ke psikolog. Tapi gue denial, enggak lah, gue tuh manusia normal. Gue anak muda yang bisa berdaya gitu. Tapi part of denial gue adalah gue lari ke drugs. Gue akhirnya mulai mengkonsumsi tembakau goril namanya. Ada yang tahu? Atau pernah nyoba? Nah. Jadi ketika gue bertanya banyak hal tentang kehidupan, gue mulai mencari jawaban lewat tembakau goril. Dan gue yakin banyak anak muda yang bingung juga sama hidupnya. Sampai akhirnya satu momen gue hampir overdosis dan gue dilarikan ke rumah sakit jiwa sama keluarga gue, dan gue dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 minggu. And that is the moment that changed my life. Ada satu momen ketika gue di rumah sakit, tangan dan kaki gue itu diikat di tempat tidur selama 2 jam. Gue teriak-teriak, suster, dan gak ada yang bukain. Ketika dibukain, hal pertama yang gue lakukan adalah gue duduk di lantai dan gue nyandar dan gue nanya sama diri gue sendiri, lu mau ngapain sama hidup lu? Waktu itu umur gue 21 tahun. Akhirnya lewat serangkaian perjalanan, gue memutuskan, oke, gue dapat kesempatan kedua nih, gue hampir mati. Kayak gue pengen deh give back to society lewat hal yang gue suka. Maka dari itu lahirlah Menjadi Manusia. Gue pengen menjadi manusia untuk 2 tujuannya. Yang pertama adalah kayak bangsa kita sekarang ini kurang empati gitu. Kayak kita gampang banget ngatain orang lain, kita gampang banget menghujat orang lain di social media. Ada anak artis baru lahir, anaknya dikatain kayak monyet. Menurut gue itu udah level nilai empati yang sesungguhnya gitu. Kemudian yang kedua adalah gue sangat concern akan permasalahan kesehatan mental. Kenapa? Karena kesehatan mental gitu ya, kita generasi-generasi muda dianggap bahwa lu tuh lemah, mental lu tuh culun gitu, lu tuh mental tempe gitu.